Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samra Hadian Ardi. Kali ini saya akan menampilkan video PPL yang ketiga untuk rencana aksi 3. Baik, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita masih bisa ketemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Nah, Aitiah, Alima, Parah, ya, Pika, Gita, Listia, Meisa, Nisa Hairani, Herdianti, Nur Elisa, baik. Untuk selanjutnya Bapak akan bertanya tentang pelajaran kita yang kemarin. Nah, apa sih menurut kalian algoritma itu? Oleh Raidah? Algoritma adalah langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi algoritma itu langkah-langkah yang logis, ya. Kalau langkah-langkah itu berurutan, ya, kemudian logis. Artinya logis itu masuk di akal untuk menyelesaikan masalah. Jadi permasalahan yang kita punya bisa dicarikan, itu problematikanya itu diselesaikan menggunakan algoritma. Tentu saja beberapa permasalahan yang memang logis juga, ya, yang masuk di akal begitu. Hari ini kita akan belajar kembali, bukan belajar kembali, ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana flowchart itu dibuat. Karena materi kita hari ini flowchart, apa sih hubungannya dengan algoritma? Nah, flowchart itu kita akan pelajari hari ini yang berhubungan dengan algoritma. Hubungannya bahwa tujuan kita belajar hari ini, pertama, kalian nanti dituntut untuk bisa menganalisis fungsi dan lambang-lambang flowchart. Bagan, tahu kan bagan? Nah, bagan itu struktur. Ya, kalau di kelas itu ada struktur organisasi. Nah, nanti seperti itu alurnya atau contohnya. Tetapi di sini nanti ada simbol-simbol tertentu yang mempunyai fungsi untuk menerjemahkan algoritma. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk membuat flowchart berdasarkan rincian kegiatan keseharian. Jadi ketika kalian kemarin sudah membuat algoritma, nah algoritma itu diterjemahkan. Algoritma itu dibuat gambaran. Algoritma itu dibuatkan alur. Kalau kemarin itu kan langkah 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang itu dibuatkan alur atau dibuatkan alurnya dalam bentuk diagram. Ya, diagram.
silakan duduknya berkelompok seperti biasa supaya nanti memudahkan kalian untuk berdiskusi. Itu ada yang halangi kabel jaringan. Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok salah, ini mah bukan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oh, kelompok 5. Kelompok 4. Oh, 3. Iya, kelompok 4. Oke. Sebuah contoh algoritma. Di sini algoritmanya adalah, kita lihat ada judulnya, algoritma menghitung luas persegi panjang. Pertama, di sini ada langkahnya, mulai. Ya, kemudian yang kedua, tentukan panjang. Kita kalau membuat persegi panjang, apa yang kita cari dulu? Panjangnya, kemudian lebarnya. Panjangnya, kemudian lebarnya. Kemudian yang ketiga digimanakan? Panjang kali lebar. Dihitung kan, panjang kali lebar. Pengen cepet kalau Raida. Ya, berarti panjangnya ada, lebarnya ada, baru dihitung. Nah, ini kita tuliskan di algoritma. Secara tidak sadar, kita kan kalau misalnya disuruh menghitung, ngaguluyur we karena sudah biasa. Panjangnya berapa? Oh, panjangnya 4, tulis 4. Panjangnya berapa nih? Panjangnya 5. Oh, ayo hitung. Nah, makanya dihitung. Nah, sebetulnya kita itu untuk didiskusikan terkait dengan flowchart ini. Ya, di situ ada beberapa simbol-simbol flowchart, kemudian di situ juga ada bagaimana kalian membuat algoritma untuk menghitung luas segitiga. Silahkan di situ dituliskan. Nanti setelah kalian berdiskusi, setelah kalian membuat flowchart dan bukan flowchart ya, sesudah menganalisis simbolnya, kemudian dibuatkan flowchart algoritmanya, nanti dibuatkan flowchartnya. Ya, bisa dipahami? Nah, nanti silahkan kalian berdiskusi. Kalau misalnya nanti ada yang kurang dipahami dari sisi diskusi kalian, boleh nanti sambil ditanyakan ke Bapak. Kemudian nanti setelah semuanya selesai, kita presentasikan. Oke? Biasa dipresentasikan ke depan. Kalau misalnya ada yang kurang, silahkan tanggapi oleh kelompok lain. Atau ada yang mau menambahkan, itu nanti terserah kelompok kalian. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, silahkan didiskusikan saja LKPD yang sudah diberikan. Kipasnya mau dimatikan? Oh, boleh, siap. Nah, begitu. Mau berdiskusinya adu argumen seperti kemarin boleh kelompok 3. Asal jangan berkelahi.
mana? Ini nanti boleh yang terakhir itu mah. Pak, ini nomor 6 salah, seharusnya ini jawabannya ada di nomor 4. Ya. Keliru. Oh boleh, nggak apa-apa. Dipakai apa namanya? Pakai ciri begitu boleh. Nah itu coba disuruhnya apa ini? Begitu luas segitiga, Pak. Coba dilihat lagi. Bersama kelompok ini buatlah algoritma tentang menghitung luas segitiga. Nah, jadi yang dibuatnya apa? Algoritma. Kalau ini? Nah, berarti? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 5. Di sini ada menganalisis fungsi dari simbol flowchart. Yang pertama, terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start dan akhir atau stop suatu kegiatan. Yang kedua, processing simbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahannya dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, simbol predicate proses, yaitu untuk pelaksanaan suatu bagan program atau prosedur. Yang keempat yaitu simbol decision,
yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Yang kelima, simbol input output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang keenam, yaitu simbol preparation, yaitu untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam Storage namanya. Selanjutnya, di sini ada membuat algoritma tentang menghitung luas segitiga. Menurut diskusi kelompok kami, yaitu cara membuat algoritma menghitung luas segitiga, yaitu yang satu mulai, kedua masukkan alas, ketiga masukkan tinggi, keempat masukkan luas alas, kedua masukkan alas kali tinggi, kelima takkan luas segitiga, keenam selesai. Dan di sini kita disuruh untuk membuat flowchart-nya. Bisa kita lihat? Oke, kelihatan tidak yang di belakang? Tidak. Oh, tulisannya nggak apa-apa tulisannya. Yang penting bentuknya. Nanti kalau ada yang kurang pas boleh dikoreksi ya. Yang pertama, Menurut kalian misal. mulai. Yang kedua, masukkan alas. Nah, disebutkan nama menu simbolnya. Yang pertama, mulai, yaitu simbol Supaya ketahuan. Loh, kok simbol terminator simbol. Mulai terminator simbol. Yang kedua, masukkan alas atau simbol input output yang menyatakan proses. Yang ketiga, masukkan tinggi sama simbolnya input output. Yang keempat, luas alas sama dengan setengah alas kali tinggi. Simbolnya processing simbol. Yang kelima, tampilkan luas segitiga. Simbolnya simbol input output. Dan yang terakhir yaitu selesai, dimana simbolnya terminator simbol. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? silakan. Salma mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya. Menurut kalian, apakah flowchart itu harus dituliskan dalam setiap algoritma? Gimana? Menurut kelompok kami, penulisan menurut kami perlu karena supaya lebih dimengerti dan lebih dipahami. Sangat perlu, harus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Oke, kalau cukup boleh diselesaikan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, jadi kalau yang
boleh dilihat ke depannya, Bapak akan sedikit menguatkan tentang apa yang sudah kalian diskusikan. Nah, sebetulnya bagan alir itu apa sih? Nah, bagan alir itu adalah sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Contoh tadi, algoritmanya tidak ada. Ada yang bertanya tadi tentang keterkaitan. Apakah harus dari algoritma? Kan ada yang bertanya begitu. Nah, kalau misalnya kita buat flowchart, katakanlah mau mendaftar ke puskesmas misalnya. Di situ ada flowchart, pasien kemana nih sekarang, harus ke loket 1 pendaftaran, habis loket 1 ke ruang tunggu, habis ruang tunggu ke ruang pemeriksaan. Itu kan tahapan. Ya, otomatis kita bisa ngebaca algoritma itu. Oh iya kan, algoritma itu adalah langkah-langkah. Oh, dari pasien itu harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini langkahnya. Nah, itu kan algoritma, walaupun tidak ada tulisan algoritma, yang ditampilkan hanya flowchart. Jadi sebetulnya itu algoritma. Mengerjakan evaluasinya. Bapak sudah mengirimkan link Google Form-nya. Kemudian silakan diisi, waktunya kurang lebih 7 menit saja. Oke, silakan. Siti Fatimah. Oke, tepuk tangan. Dan terima kasih juga hari ini buat kelompok yang aktif ya, berdiskusi rame begitu. Nggak tahu diskusinya. Saya ingin atau Bapak ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan untuk hari ini. Siapa ya? Raidah sajalah. Silakan simpulkan, Raidah. Menurut Raidah bagaimana? Menurut
bisa membuat bagan alir untuk memudahkan pembacaan. Nah, jadi menurut Raidah itu menyenangkan, bisa membuat bagan alir. Buat apa Raidah? Karena menyenangkan bisa membuat bagan alir. Bisa lebih tahu kalau ada simbol itu betul. Oh iya, bagus. Nah, jadi kata Raidah bermanfaat. Kalau nanti menemukan simbol-simbol seperti ini, entah di rumah sakit, entah di kantor polisi, entah nantinya mau membuat SIM, itu suka ada. Ya, betul kata Raidah. Jadi nanti bisa membantu kita. Oke. Setelah pembelajaran selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dimulai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk hari ini. Tidak usah lari, berjalan saja karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Oke? Kita ketemu minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya.